warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel untuk semua bunda-bunda dimanapun bunda-bunda berada. Oke, hari ini kebetulan saya lagi main nih di salah satu hotel di kawasan Banda Aceh, yaitu adalah Hotel Depade. Suasananya lumayan nyaman dan asri. Tempatnya ini kebetulan lagi sepi dan kebetulan pas sekali waktunya untuk refreshing ya. Nah, sekarang di suasana ini saya ingin berbagi sharing kepada bunda-bunda di rumah ya. 2 hari yang lalu saya mendapatkan pertanyaan menarik dari salah satu netizen khususnya ya. Saya bacakan untuk bunda-bunda di rumah ya. Assalamualaikum dokter, saya mau tanya dong dok. Anti pakai KB spiral IUD kok belum datang bulan ya dok, semenjak melahirkan 3 bulan yang lalu. Kenapa ya dok? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik dari Bunda Anti. Ya, untuk KB spiral atau IUD, untuk kasus ini tidak ada hubungannya dengan datangnya haid ya. Oke, Bunda Ati kan kebetulan baru melahirkan 3 bulan yang lalu ya. Bunda Ati menyusui aktif nggak? Kalau Bunda Ati menyusui secara aktif, ini bisa menjadi salah satu faktor utama Bunda menjadi tidak haid. Mau tahu penjelasannya? Silahkan lihat video selengkapnya. Untuk itu jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya. Terima kasih. Oke, tidak haid saat 3 bulan pasca melahirkan. Nah, bunda-bunda tidak perlu khawatir ya, karena biasanya memang hal ini kerap terjadi, terutama untuk bunda-bunda pasca melahirkan yang sedang menyusui. Ingat ya, semakin sering bunda memberikan ASI kepada si kecil, maka semakin lama pula bunda mendapatkan haid. Jadi ini sangat tergantung kepada pola pemberian ASI bunda terhadap si kecil. Jadi begini, semakin sering bunda memberikan ASI kepada si kecil, maka hormon prolaktin bunda akan sangat meningkat. Nah, kemudian efeknya ini akan menekan hormon FSH. Nah, FSH ini adalah hormon yang merangsang folikel dan pematangan dari sel telur yang berada di dalam folikel ya. Nah, apabila hormon prolaktin ini tinggi, maka folikel-folikel tersebut tidak akan tumbuh dan tidak akan menjadi batang ya, maka tidak akan terjadinya ovulasi dan bunda tidak akan subur alias tidak akan haid. Ini juga sebenarnya otomatis bunda juga akan mengalami yang namanya KB alami atau yang kita sebut dengan MAL, metode amenorrhea laktasi. Nah, kapan nih KB alami bunda efektif dan dapat diandalkan? Yaitu yang pertama adalah pada saat bunda ASI eksklusif. Ingat, ASI eksklusif di sini artinya adalah bunda memberikan ASI full kepada si kecil ya, tanpa perantara apapun, entah itu empeng ataupun dot, dan diberikan secara langsung sesuai dengan permintaan dan kebutuhan dari bayi bunda. Nah, apabila bunda tidak melakukan ASI eksklusif, ya secara nggak langsung nanti bunda akan kembali subur kembali ya. Nah, yang kedua, saat 6 bulan pada saat fase pemberian empasi, frekuensi bunda memberikan ASI kepada si kecil tentu saja sudah berkurang dong. Akibatnya apa? Akibatnya hormon prolaktin bunda akan menurun dan pada saat itu bunda ada kemungkinan untuk ovulasi kembali atau kembali subur. Nah, yang ketiga, khusus untuk bunda-bunda para pekerja. Nah, biasanya kan cuti untuk bekerja kan akan kembali setelah 3 bulan pasca melahirkan ya. Nah, pada saat 3 bulan pasca melahirkan, bunda dari ASI eksklusif berubah menjadi pemberian ASI melalui ASI perah, yaitu melalui pumping. Nah, tentu saja pemberian pumping atau ASI perah sangat berbeda ya
dengan pemberian secara langsung. Artinya bunda memberikan ASI kepada si kecil tidak maksimal. Nah, 3 kondisi ini membuat bunda masih ada kemungkinan untuk hamil, karena pada saat itu hormon prolaktin bunda akan menurun ya, sehingga bunda akan kembali subur. Ingat, pada saat ini masih ada kemungkinan bunda mengalami ovulasi atau subur tanpa didahului oleh haid loh bunda. Oke, nah terus bagaimana nih bila bunda ternyata hamil kurang dari 1 tahun? Ya udah, kalau misalnya bunda hamil, untuk ASI bunda dapat melanjutkan ASI tersebut meskipun bunda hamil kok. Itu insya Allah aman ya. Kecuali bunda ada masalah, silahkan konsultasi ke dokter kandungan. Oke, nah terus bagaimana dok? Hamilnya dilanjutin aja, tidak ada masalah. Cuman memang kalau misalnya bunda hamil itu kan sebenarnya kan waktu si kecil untuk bermanja-manja, dan pastinya quality time antara bunda dan si kecil juga akan berkurang, karena pada saat itu mungkin bunda hamil, bunda sering merasa lemas dan mual-mual sehingga waktu bunda dan si kecil jadi berkurang ya. Nah terus bagaimana dok jika hamil secara bunda bekas operasi sebelumnya? Ya, yang namanya hamil ya juga pemberian dari Allah, dan itu adalah anugerah. Hamil dilanjutin aja ya, nggak ada masalah. Cuman memang untuk tahap ini bunda harus sering-sering kontrol ke dokter kandungan bila ada masalah ya. Nah, saran dari saya ini menurut saya sangat penting ya untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Jangan pernah lupa yang namanya kontrasepsi. Ya, ada beberapa kontrasepsi pasca melahirkan yang aman untuk bunda, tentu saja aman juga untuk menyusui. Seperti misalnya nih, pil, bunda bisa memilih mini pil, itu aman. Yang kedua, kalau misalnya golongan suntik, bunda bisa memilih yang namanya suntik 3 bulan. Atau golongan KB yang jangka panjang, bunda juga bisa memilih seperti implan dan spiral ya. Nah, untuk beberapa kontrasepsi ini insya Allah semuanya aman. Bunda tinggal memilih sesuai dengan kebutuhan bunda. Nah, kalau bunda bingung, silahkan konsultasi ke dokter kandungan atau tenaga kesehatan setempat mengenai kontrasepsi apa yang cocok untuk bunda sesuai dengan kondisi bunda pada saat itu. Pertanyaan terakhir yang paling sering ditanyakan, kapan haid bunda akan kembali normal? Oke. Nah, ini tergantung dari frekuensi bunda dalam menyusui. Apabila frekuensi bunda dalam menyusui sudah berkurang atau bunda sudah berhenti menyusui, ya kemungkinan nanti haid bunda akan kembali lagi loh. Jadi bunda tidak perlu khawatir ya. Terus gimana dok, kapan balik normal? Ya bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa setahun ataupun 2 tahun ya. Oke, nah sebenarnya ada juga hal lain yang mempengaruhi gangguan siklus haid seperti ini. Misal untuk bunda-bunda nih yang mengalami peningkatan berat badan yang secara signifikan setelah melahirkan, kemudian untuk bunda-bunda yang mungkin setelah melahirkan terlalu stres, capek, kurang istirahat, dan mengalami berat badan yang menurun drastis dibandingkan sebelum hamil. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi salah satu penyebab bunda mengalami gangguan haid. Ingat, kegiatan menyusui itu bisa mengurangi 500 kalori per hari loh. Jadi intinya adalah pada saat menyusui, bunda harus memiliki pola makan yang teratur, sehat, dan cukup ya. Nah, inilah kenapa waktu haid bunda masing-masing orang itu berbeda tergantung dari orangnya. Oke, saya rasa cukup di sini vlog saya hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila bunda-bunda suka dengan video ini, silahkan di like, subscribe, dan share ke teman-teman bunda. Saya Cut Razianti, mohon diri, jangan lupa sehat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.